Pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kami berdua bisa kembali menyapa Anda sekeluarga. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamun. Dan kita menyapa Anda dalam program Doncast. Bang Don, apa kabar? Baik, Sehat ya? sekali, sehat. Aku pikir abang ikut Presiden Trump juga ke Saudi. Lebay itu namanya kata anak sekarang. Tapi itu bukan lebay kalau kita diskusikan. Setuju ya? Iya, kalau kita Ini diskusikan. penting sekali. Betul. Karena sebentar sebelum kita kenalkan tamu kita, kalau Bang Don sendiri sebagai jurnalis melihat kunjungan Trump itu ke Arab, tapi nggak mampir Israel itu gimana kira-kira? Ya itu justru pertanyaannya, kenapa kita menghadirkan narasumber kita hari ini? Itu. Tapi Alasannya. itu patut kita pertanyakan ya. Betul. Apalagi kalau bicara Trump dengan Netanyahu itu kan hopeng sebenarnya kan. Dan rasanya itu juga pertanyaan penonton kita. Gitu. Betul sekali. Karena itu tidak kaleng-kaleng kita hadirkan Dua profesor. dua prof yang akan bersama kita kali ini berdiskusi dalam program Doncast. Saya kenalkan dulu yang terdekat di sebelah kanan Bang Don, ada Prof. Alexius Jemadu, PhD. Prof. Alex, apa kabar? Prof. Alex, terima kasih. Ini adik. Terima kasih Pak. Satu sekolah, satu sekolah. Satu sekolah, satu kampung ya. Satu kampung. Tapi beda profesi ya. Oke. Kalau saya dulu profesinya jadi dosen, kira-kira profesor juga. Katanya pemesol lah Bang Don. Betul-betul. Yakin saya. Baik. Dan satu lagi, kita juga sudah menghadirkan tamu istimewa kita, yaitu Profesor Koni Raakudini. Prof. Koni, apa kabar? Halo, apa kabar? Selamat siang. Iya, Terima thank kasih you. ya Prof, sudah banyak mengundang penonton ke NTV. Biasa. Kembali, karena topiknya menarik sih, jadi pasti datang. Iya, tapi kita juga lagi menunggu nih launching buku barunya, ya kan? Apa tadi judulnya buku barunya? Judulnya apa, Bro? Buku barunya apa ya? Sebenarnya sih lebih kepada pembangunan tentang kesadaran bernegara. Gitu. To build a conscious nations. Oke. Build Conscious Jadi Nation. dalam dua bahasa sekaligus. Jadinya, pokoknya nanti diundang. Kita tunggu peluncurannya. Kita bicarakan di sini. Ya, kita tunggu. Kita harus bahas itu nanti ya. Oke. Baik. Saya mau komen juga itu nanti. Iya, ada Prof. Alex juga sudah siap. Kalau perlu menjadi komentator malah. Ya, betul. Baik, oke. Prof. Koni, Prof. Alex, kita langsung mulai diskusi. Karena tadi saya sudah buka, saya tanya Bang Don juga, ini penting kita diskusikan dan ini menjadi pertanyaan masyarakat, khususnya penonton kita. Prof. Alex, Trump ke Arab Saudi. Arab Saudi. Ya, yang penting kita mau tahu dulu tujuan dia sebenarnya ke Arab Saudi itu apa? Ya, untuk mengetahui tujuan dia ke Timur Tengah saat ini, kita lihat konteks global dulu. Kita melihat bahwa perundingan perang tarif dengan Cina ini memang sudah agak reda, tapi masih mengandung ketidakpastian, ya kan? Nah, karena itu Trump ke Timur Tengah ini juga ada tujuan bisnisnya. Oke. Jadi semacam satu preemptive strike sebelum Tiongkok ke sana, dia sudah duluan. Iya. Jadi sebenarnya ini misi dagang kali ya? Misi dagang. Ada misi dagang yang nantinya terkait juga dengan kepentingan dalam negeri dia, karena nanti tahun depan itu ada pemilu legislatif. Harus menang juga November. Menuin janji dia kampanye kan. Jadi konteks globalnya itu, dan kita melihat apa yang dia dapat di Arab Saudi, Qatar sama Uni Emirat Arab itu deal bisnis billion of US dollar. Dan itu negara kaya Timur Tengah. Negara kaya Timur Tengah, ya. Dengan Arab Saudi aja komitmen investasi 600 miliar dolar. Iya. Iya. 142 miliar dolar deal defense. Ini Koni pasti Iya, tahu. pertahanan ya. Belanja. Belum di Qatar, belum di Uni Emirat Arab. Jadi dia sudah dapat tujuan untuk kepentingan bisnis ini. Mungkin untuk dia juga kan dia juga pengusaha ya. Iya, iya. Juga untuk perusahaan-perusahaan besar Amerika. Yang nanti membangun Amerika itu dengan uang dari Timur Tengah ini. Tapi kalau Prof. Koni lihat, ini ada urusan, tidak ada urusan politik kah beliau ke sana nih, Donald Trump? Sebenarnya sih mencakup berdua hal ya. Menurut saya politik dan ekonomi itu lebih ke sana. Dan mungkin agak ke geopolitik. Sebenarnya kalau kita lihat, pertama dari the case mungkin beliau akan berbicara tentang kerjasama energi. Karena ini kan kita bicara tentang Arab Saudi, Qatar dan UEA kan. Kemudian bagaimana mungkin walaupun China itu bersahabat dengan Rusia, bagaimanapun dia memerlukan pengaruh yang tetap stabil di Teluk, dan dia merasa harus menyeimbangkan pengaruh Rusia di Teluk sehingga tidak
dan juga Cina, bukan cuma Rusia tapi Cina, sehingga dia nggak ketinggalan gitu. Nah, yang paling penting lagi juga menurut saya adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya Trump ingin mendorong negara Arab ini menyerap sebenarnya fungsi-fungsi Palestina, tetapi dia menghindari tekanan langsung ke Israel karena dia kan nggak mau lah dia langsung head to head dengan ke Israel, sehingga dia berharap atau akan masuk dengan ide transformasi Gaza, gitulah kira-kira. Memang gagasan transformasi Gaza, karena kan secara normatif orang bilang dia akan ke Qatar lalu kemudian bicara soal Abraham Accord, begitu. Yes. Ya. Jadi tapi menurut saya juga ini akan menarik karena kalau kita kaitkan nanti ke soal hadiah dari pesawat Qatar ke Trump dan lain-lain. Jadi kayak ada tarik-tarikan antara stabilisasi ekonomi, antara eskalasi konflik Israel Palestina, antara perdagangan juga gitu loh. Tapi kan ini juga berpengaruh sangat bagaimana reaksi masyarakat Amerika Serikat maksudnya terhadap Trump kalau ada kontroversi etika, kira-kira gitu lah yang akan terjadi. Nah, cuma menariknya juga gini, Prof. Koni, Prof. Alex, kalau misalnya Trump ke Timur Tengah, dia punya misi Abraham Accord, Arab Saudi misalnya masuk, Prof. Koni, pasti kan two state solution itu harus deal, ya Prof ya? Betul. Gimana analisa Anda? Gini ya, kalau soal two state solution itu mungkin agak berat. Kalau saya sih ini pandangan saya pribadi ya. Tapi gini, saya kan sempat mendampingi perjalanan Ibu Mega saat Pope yang lalu masih ada. Bagaimana kami tuh berbicara tentang mewujudkan perdamaian Timur Tengah, di mana Ibu Megawati itu diminta menjadi salah satu dari disebutnya ibu kan lebih dari bukan lagi kepala negara tetapi mantan kepala negara yang masih sangat disegani lah, kira-kira begitu. Ini dianggap saya makanya menyebutnya ibu bangsa atau ibu apa lah intinya adalah bagaimana UEA, kemudian Israel, kemudian juga Indonesia karena kita majority Muslim dan beberapa negara itu akan Turki tentunya bagaimana mewujudkan perdamaian di Timur Tengah ini, tapi mungkin tidak terlalu two state solution. Ada banyak hal yang bisa diambil caranya dan itu yang sedang dicari polanya. Kalau saya boleh sedikit spill ya, karena ibu kan masih belum berangkat tentang karena Pope meninggal kemarin dan ibu baru akan sedang di reschedule perjalanannya ke sana. Tetapi salah satu yang saya tangkap, ibu tuh malah akan mendorong tentang pentingnya kita revisit Asia Africa Conference. Jadi dasar sila Bandung itulah yang sebenarnya menurut ibu menjadi kekuatan kita Indonesia, melahirkan mungkin tidak lagi Abraham Accord-nya Trump, ya kan, atau tidak Abraham Accord 2. Barangkali saja kita melahirkan, ketika saya ngomong kita tuh Indonesia ya, melahirkan Muhammad Accord atau apapun Accord, tapi yang akhirnya lebih mempercepat proses perdamaian atau penyelesaian Timur Tengah. Oke, ini menarik nih. Prof. Ayas, kalau lihat situasi di Timur Tengah seperti ini, kan ada cerita bagaimana membersihkan Gaza, betul ceritanya. Lalu kemudian mau dibangun, begitu. Dan ini apakah ada hubungannya? Jadi kelihatannya persoalan perdamaian antara Israel atau gencatan senjata Israel dan Gaza bukan sesuatu yang penting, tapi ada bisnisnya Donald Trump mungkin lebih penting. Saya melihat begini Pak Don, antara Donald Trump dan Netanyahu itu berbeda agenda, meskipun tujuannya sama. Donald Trump tidak ingin agenda dari Netanyahu untuk menyelesaikan itu secara militer, mencapai kemenangan militer mutlak, itu yang dimaui oleh Netanyahu. Nanti akan mengganggu 3 negara yang deal bisnis dengan dia ini. Tetapi kita melihat bahwa Donald Trump itu ingin menunjukkan kepada Netanyahu, who is the boss? Jadi saya yang memimpin saya memimpin ini. Anda harus mengikuti agenda saya, gitu kan? Karena kalau dia mengikuti agenda Netanyahu dengan sekarang pendekatan militer, mungkin akan merusak hubungan dengan negara itu dan juga merusak prospek Abraham Accords ke depan dengan Arab Saudi kan. Jadi ini dua pemimpin ini punya agenda yang berbeda dan Trump tidak mau duluan si Netanyahu yang akan ambil ini. Itu merusaknya ya Prof ya. Dan itu sebenarnya tidak mampir ke Israel. Jadi saya melihat kunjungan Trump ke Timur Tengah ini juga ada agenda untuk membangun kembali arsitektur keamanan regional di Timur Tengah menurut
terms of reference dari Donald Trump. Trump sendiri, bukan dari Netanyahu. Ya. Makanya dia tidak ke Israel dulu. Iya, Iya, padahal. iya. Dan pintar juga si Hamas ini. Dia negosiasi langsung dengan Trump untuk membebaskan si Alexander. Iya, tahanan Amerika. Warga negara Amerika yang jadi sandra ini. Jadi dalam hal ini Netanyahu sebetulnya yang terpojok karena dia punya agenda jadi terhalang. Dia tidak dikunjungi nih kunjungan ke Timur Tengah ini. Hanya 3 itu kan, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Netanyahu sepertinya diabaikan. Seperti diabaikan. Tapi sebentar. Jadi dari situ kelihatan memang ada 2 agenda yang berbeda ini. Iya, dua Antara agenda Trump, berbeda. Prof. Netanyahu. Alex tadi bilang Bang Don itu seperti diabaikan. Cuma sebenarnya kan kalau melihat hubungan komunikasi ya Prof Koni, Anda membaca komunikasi dan gaya persahabatan antara Trump dengan Netanyahu itu kan sebenarnya mereka hopeng lah ya, cuma mungkin ya hopeng janjian, nah gua ke kiri dulu, lu ke kanan gitu, lu harus ngerti ya. Iya, lu harus ngerti lah, gua ke Arab dulu begini. Nah, Prof Koni lihatnya gimana nih? Kalau saya lebih sepakat dengan yang apa Prof Alex sampaikan tadi, tapi saya melihatnya begini ya. Sebenarnya Trump itu kan tadi jelas fokusnya kepada lawatan dalam kaitannya kepada negara-negara kaya minyak. Itu dulu ya Mas Apu. Tetapi kenapa dia tidak mengunjungi Israel selain alasan yang disampaikan oleh Profesor Alex? Saya merasa Netanyahu ini dianggap oleh Trump sekarang ini tidak kooperatif dalam catatan. Jadi mungkin Trump agak kesel gitu karena bukan mungkin levelnya udah di atas kesel, mungkin dia udah agak frustasi karena Netanyahu itu menolak gencatan senjata, ya kan? Kemudian dia juga menolak proyek relokasi Palestina. Jadi yang lebih mungkin juga membuat Trump marah itu adalah operasi militer tanpa batas di Gaza itu terus berlangsung sehingga Gaza semakin hancur. Dan apa dampaknya buat Amerika? Amerika kehilangan muka karena dia kok sepertinya nggak mampu ya berperan dan dia kehilangan peran sebagai mediator. Itu membuat Trump kesal pasti. Ya, sampai ada ancaman kan Arab Saudi tidak akan ikut dalam pertemuan ini sepanjang Israel tetap menggempur Gaza. Seperti itu dan juga mungkin juga ide Trump dengan ini Trump juga suka lucu orangnya. Trump itu mengusulkan Gaza itu dibuat sebagai daerah destinasi wisata, kan? Resort. Ya, dan dia akan melibatkan relokasi paksa warga-warga Palestina. Nah, jelas Hamas, Saudi, Yordania itu mengecam lah rencana ajaib ini kan. Bos itu menurut Amerika selalu outside the box gitu kan. Tapi kembali di satu sisi juga Uni Eropa tetap dia ngotot pokoknya ini solusinya harus 2 negara. Tapi kalau mau bicara soal solusi 2 negara dan ini Uni Eropa harusnya juga mungkin harus mendorong saudaranya atau tetangganya yaitu Inggris, ya kan, dan juga mungkin di sini Prancis. Karena kan gara-garanya mereka berdua ini sebenarnya mereka tuh terbelah gitu kan. Jadi saya sudah beberapa kali sampaikan karena dulu si 2 kolonel inilah kita melihat keadaan Palestina hari ini, paling tidak memang kita nggak bisa mundur ke belakang, tapi paling tidak yang paling bertanggung jawab ya harus turun tangan. Jangan cuma Uni Eropa sebagai Uni Eropa, tetapi Perancis sebagai Perancis dan ditambah Inggris yang waktu itu juga terlibat Sykes dan Picot yang membuat masalah itu terjadi. Prof Alex, ada kadang-kadang sebagai awam ya terasa berpikir bahwa ini Donald Trump ini memainkan kartu untuk kemudian menekan Netanyahu. Itu persis ketika dia menekan tarif untuk dagang dengan Cina. Lalu kemudian belakangan lembut begitu. Belakangan mulai lebih melunak. Iya, kita lihat memang si Trump ini orangnya transaksional, ya, dan ingin lihat hasil yang nyata untuk dia, ya kan? Jadi pragmatis sekali sehingga gerakannya itu kadang-kadang tidak bisa diduga. Namanya juga pedagang ya. Dan kita lihat bahwa dia tidak mau memberi kesan bahwa Netanyahu mendikte Amerika. Dia kan Amerika Great Again. Jadi sudah banyak kesan di luar sekarang karena Amerika seperti tidak bisa berbuat apa-apa terhadap sepak terjangnya Netanyahu. Dia mau menghilangkan kesan itu dengan kunjungannya sekarang ini. Israel seperti diabaikan sama dia. Dia tidak mau agenda Netanyahu itu yang akhirnya menyetir Amerika untuk menata kembali arsitektur keamanan regional di Timur Tengah, termasuk nanti dengan Iran kan. Netanyahu maunya kan langsung menghancurkan nuklir itu, si Trump bilang tidak bisa negosiasi ini, ya kan. Jadi kelihatannya hemat saya ya, Trump mau bantu Israel tapi bukan dengan
terms yang ditentukan oleh Israel. Saya yang tentukan, Iya. saya bos. Saya yang bantu tapi saya yang atur. Saya Caranya atur. bagaimana? Lu harus ikut gue gitu. Iya. Dan itu kemudian harus diperlihatkan di depan Iya. teman-teman yang dia Iya, kunjungi sekarang. Iya. Kamu lihat ya, saya sudah bisa ngatur itu. Itu. Kamu tahu kan siapa the boss? Secara bisnis dia dapat, politikalnya juga dia dapat gitu. Prof Goni, ini menarik ini analisa seperti ini. Trump ini kan sebenarnya kan pengusaha yang politisi, tapi langkahnya seperti kata Anda tadi kan kadang-kadang lucu dan menggemaskan gitu. Cuma dari aspek apa ya tabungan politik dia sebagai seorang kepala negara adik kuasa, dia sebenarnya lebih mementingkan politiknya atau bisnisnya dulu atau dua-dua sekali dayung 230, Prof. Kalau ke aku memang betul ya, buat Trump tuh yang penting dia udah agak mirip-mirip Cina ya, mau tikus merah, tikus dikit, tikus hitam. Cuman ya Yang penting bisa ditangkap tikus. contoh coba bayangkan dia berpikir bahwa menerima tawaran Qatar untuk pesawat senilai 400 juta dolar itu sebagai untuk Air Force One itu oke-oke aja karena menurut Trump ya itu kan bisa hemat anggaran gitu kan. Iya. Dan dia bilang nggak ada masalah sama etika atau potensi konflik kepentingan gitu kan. Tapi jelas bagaimanapun masyarakat Amerika melihat ini adalah akan melanggar hukum etika di Amerika. Dan bagaimana kemudian mungkin dampak yang ditakutkan adalah efek pada Qatar yang sedang bernegosiasi dengan Amerika terkait nuklir Iran gitu loh. Nah sekali lagi ini memang menarik daripada Trump adalah full of surprises ya kan. Dan kita lihat aja apakah skenario ini dengan Qatar, kenapa Qatar memberikan pesawat ini gitu kan. Apakah dia berharap mendapatkan konsesi dari Amerika Serikat misalnya untuk dukungan politik di OPEC. Itu kan bisa juga begitu. Dan kembali Trump itu adalah seorang negosiator atau transaksional lah. Kalau tadi disampaikan oleh Profesor Alex, beliau itu sangat transaksional. Ya itu juga kayaknya yang sangat harus kita pertimbangkan hitungannya itu gitu. Oke. Nah soal hitung-hitungan lanjut kita bahas di segmen berikutnya ya. Kita rehat dulu. Jangan kemana-mana pemirsa. Doncast segera kembali sesaat lagi.